Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan berpikir orang kalau nggak qomat kamit baca Al-Quran berarti dia nggak dapat pahala. Walaupun baca Quran itu keren pastinya. Kalau nggak berzikir, nggak kelihatan di tangannya bertasbih berarti dia nggak pernah ingat Allah. Bisa jadi dia melakukan yang kita lihat mubah, duduk nongkrong di kafe. Bisa jadi dia kayak lagi ngobrol sama teman-teman doang. Bisa jadi dia chat. Kok dia bentar-bentar langsung buka handphone sih? Orang habis sholat biasanya kan zikir dulu. Ini ada yang habis sholat langsung buka handphone. Jangan suuzon dulu. Tapi buat kita kalau bisa zikir dulu. Kalau buat orang lain ya siapa tahu dia ada hal darurat. Siapa tahu dia lagi ngerjain sebuah proyek sosial yang memang lagi hektik banget, lagi banyak kerjaan. Sehingga sholat juga habis sholat langsung banyak yang masuk nih gimana soal teknis di operasional di lapangan. Dia harus langsung ngerespon biar beres kerjaannya. Bisa jadi kita berzikir dia ngurusin proyek sosial. Dan sama-sama berpahala, walaupun kita nggak berani membandingkan ya, tapi tetap aja ada hadis menyelesaikan hajat seorang muslim atau seseorang yang butuh sesuatu, butuh bantuan, itu kadang lebih utama daripada itikaf di masjid 60 tahun. Dan masjid mana yang dimaksud oleh Nabi? Masjid ini apa? Nabawi, yang di dalamnya ada raudhah. Menyelesaikan hajat seseorang yang lagi punya masalah, kadang lebih utama, saya masukkan kalimat kadang, karena nggak boleh kita generalisir. Kalau gitu saya nggak usah itikaf, saya nggak usah sholat, udah aja bantu orang. Nggak gitu-gitu juga sih memahami agama, harus komprehensif. Kadang dia lebih utama daripada beritikaf di masjid 60 tahun. Jadi jangan suuzon dulu dengan orang yang langsung buka handphone. Atau jangan kepo juga, dia buka apa dulu daripada gua suuzon, gua lihat. Ya nggak usah kepo kali. Lo kenapa sih? Gue nggak mau suuzon, mending gue tabayun. Tabayunnya dengan dilihat semua isi handphone orang, itu bukan tabayun, namanya tajassus. Beda antara tabayun sama tajassus. Tabayun kita meminta klarifikasi atau minta tanggapan dari dia. Tajassus mencari-cari hal pribadi dan privasi tentang orang lain. Membuka handphone orang lain itu tajassus namanya. Membuka handphone istri itu cinta. Karena cinta kita cemburu. Dia tadi habis chat sama siapa ya? Gua enggak, apaan sih? Nah balik lagi ya, libatkan Allah di dalam urusan kita nanti akan ditolong sama Allah. Tapi cara melibatkan Allah gimana Ustadz? Apakah kita hanya dengan mengatakan bismillah? Enggak. Itu salah satu cara melibatkan Allah. Jadi tahapan melibatkan Allah itu banyak teman-teman. Mulai dari sini. Kita minta sesuatu, kita ngerjain sesuatu, ada hubungannya nggak dengan Allah? Kalau nggak ada hubungannya, kita akan ngerjain itu sendiri, nggak dibantu sama Allah. Tapi kalau ada hubungannya dengan Allah, kita akan ngerjain itu dibantu sama Allah. Dan kalau dibantu oleh Allah, lebih baik daripada dibantu oleh semua manusia di muka bumi. Kita dibantu oleh beberapa orang tokoh aja, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya kekuatan, itu udah bikin urusan kita mudah kan? Kayak jalan. Beberapa kali saya nggak minta, tapi emang mungkin dari panitia biar nggak terlalu telat ke acara, akhirnya dijemput ke bandara. Dijemputnya kemana? Dijemputnya langsung ke pintu pesawat. Kan untuk masuk sampai ke boarding kayak gitu kan susah ya, harus ada akses. Dijemput langsung ke boarding ke pintu pesawat, nanti bagasinya langsung saya kasih baggage tag gitu, mereka yang akan ambil bagasinya, saya langsung dibawa ke mobil, terus pakai forwarder sampai ke venue. Saya berpikir, ini dibantu manusia aja urusannya semudah ini. Gimana kalau dibantu Allah? Dibantu manusia aja urusan semudah ini. Saya pernah telat karena acaranya itu kan terlalu tight schedule ya. Akhirnya kalau misalnya saya telat berarti pesawatnya cancel dong karena nggak sempat check in. Akhirnya kata teman-teman di bandara beberapa ada yang bikin komunitas. Alhamdulillah nih luar biasa teman-teman bandara terutama Surabaya ya. Mereka udah bikin komunitas pekerja bandara khusus untuk LO-in para ulama. Jadi kalau ada Ustadz Abdul Somad, siapa yang datang ke Surabaya, mereka langsung akan ngejemput, mereka mudahkan urusan di bandaranya. Nah saya pernah karena jadwalnya dekat dengan waktu check-in, di check-inin duluan sama mereka, bukan online. Mereka check-in dari dalam, terus karena emang check-innya lebih awal, kan ada hot seat ya kalau di pesawat ya. Ada VIP, bukan VIP, bisnis. Ada yang first class, bisnis, hot seat. Hot seat itu kursi depan, 1 sampai berapa gitu.
Nah, dikasih hot seat kenapa? Biar Ustadz nanti keluarnya jadwal berikutnya kan kalau keluarnya lama karena ngantri dulu, nanti telat lagi. Ya udah karena jadwalnya terlalu padat nih, Ustadz taruh di depan, terus nanti bagasinya langsung dikasih ke teman-teman di bandara berikutnya, baggage tag-nya. Dimudahkan banget sehingga pas datang-datang disediakan lunch. Jadi pas tadi belum sempat makan siang, ya udah Ustaz makan siang di bandara aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Saya pikir makan siang di bandara nanti di kayak di stand-stand gitu kan. Ternyata langsung dimasukin ke lunch biar nyaman katanya makan siangnya makan. Saya berpikir, aduh mudah sekali ya kalau dibantu oleh manusia, dibantu oleh teman, dibantu oleh murid, dibantu oleh sahabat. Mudah urusan kita. Gimana kalau dibantu sama Allah? Itu manusia dengan keterbatasannya bisa memudahkan urusan kita banget loh. Gimana kalau Allah? Dan dia mau bantu kita karena siapa? Allah menggerakkan hatinya. Kalau dia sebel sama saya, mana mau dia bantu saya? Kalau dia misalnya nganggap saya bukan siapa-siapa, nggak penting nih orang, nggak akan dibantu kan? Karena Allah menggerakkan hatinya, Allah bikin dia respect ke saya, Allah bikin dia ngerasa saya seseorang, bukan saya seseorang, Allah bikin dia ngerasa saya seseorang, merasa kayak kalau bantu Ustadz dapat pahala, kalau ini kan lillahi ta'ala kan, berarti siapa yang menggerakkan hatinya? Allah. Dan itu bukan hanya dalam kasus itu, dalam kasus apapun, termasuk kalau kita lagi ada kerjaan apa, segala macam, kadang-kadang mungkin bukan mau main belakang ya, tapi tetap kita butuh orang untuk memudahkan urusan kita. Kadang-kadang kita udah jujur, tapi karena mungkin kurang apa gitu, akhirnya jadi dizolimi. Ini karena ada orang dalam, jujur ya jadi profesional. Banyak hal lah, contoh-contoh kehidupan kita sehari-hari. Ini ditolong oleh manusia aja bisa mudah. Gimana kalau ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Makanya kita begitu antusias, begitu semangat untuk bangun network. Saya harus banyak teman, biar kemana-mana mudah. Anak-anak skuter, anak-anak Vespa misalnya. Di mana-mana punya teman, geng, komunitas. Jadi pas Vespanya rusak di tengah jalan, jam 1 malam, dia nggak susah-susah nyari teman. Misalnya rusaknya di Ciamis, masa nelfon teman di Bandung, sampai ke sana 7 jam lagi kan ya? Ya udah dia nelfon temannya yang dekat-dekat sana. Kalau nggak kenal, dia nelfon dulu yang di Bandung. Oh ada tuh teman gua, lu dari daerah mana? Dekat ini, dekat ini. Ditelepon temannya jam segitu kan biasa, namanya juga komunitas biasa malam suka nongkrong apa, belum tidur, datang. Ternyata datang. Bantuin akhirnya ngobrol malah makan durian atau apa enak gitu ya sambil nonton Piala Dunia atau apa itu kan karena jadi turun di mana ada durian turun aja ternyata ada yang kenal nih kasih durian yang paling bagus kalau enggak mungkin dipilihin udah mahal tapi nggak memuaskan ini kasih yang paling bagus bukan kita nggak bayar tetap bayar namanya juga dagang ya tetap bayar cuman dikasih yang paling bagus terus kita bisa sambil ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa ini karena Allah mudahkan. Dan secara zahir manusia mudahkan. Kebayang nggak kalau Allah mensupport kita dalam segala urusan? Mulai dari bangun tidur dan selama ini udah dilakuin sama Allah. Cuman karena jadi rutinitas kita sampai lupa ada Allah di belakangnya. Hal-hal lain selain rutinitas kejutan-kejutan. Caranya gimana? Biar Allah nolongin kita terlibat dalam urusan kita. Kayak kita nyalain mobil kita lagi mogok didorong oleh kalau yang dorongnya istri kita doang. Kan nggak mungkin, akhirnya kita yang dorong, istri nggak bisa nyetir. Terus yang dorong siapa? Kan susah ya. Akhirnya ada teman-teman kita, mereka yang dorong, ada 5 orang teman. Kita kan merasa dimudahkan kan, didorong oleh teman kita, ditanjakan lagi tuh. Didorong supaya mobilnya nyala lagi. Semudah itulah, bahkan lebih dari itu kalau Allah Subhanahu Wa Taala ikut terlibat dalam urusan kita. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا